Jadi pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan Ustaz dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Antum harus kenali dulu apa itu, gitu kan? Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu Arab. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair, tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib. Jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, tentu ini adalah suatu kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar, atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan madhab, ya, kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada video kali ini kita akan membahas tentang video klarifikasi UAH tentang hukum musik. Dan di akhir video kita akan menanggapinya. Nah, kaum muslimin, kita simak dulu penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bismillah, Ustaz Adi, kami ingin tabayun tentang ceramah tausiah Ustaz di YouTube bahwa musik itu halal atau dibolehkan. Jazakallah khair. Antum kapan melihat tayangan saya? Ini poin pertama. Atau antum melihat utuh atau tidak? Yang kedua, apakah antum hadir di majlis itu cuma melihat atau cuma melihat cuplikan? Yang ketiga, dalam suasana apa saya menjawab pertanyaan itu? Karena setiap materi yang disampaikan, setiap majlis itu suasananya bisa berbeda. Apa yang ditanyakan nggak bisa antum bikinnya di hukum umum. Ini poin pertama. Yang kedua, antum mesti bedakan hukum dengan sikap hukum. Itu berbeda. Hukum dengan sikap hukum. Kalau antum ditanya hukum, antum mesti jujur. Nggak boleh antum ambil sesuai selera antum aja. Yang pengen saya begini, itu sampaikan. Yang menurut Nabi padahal benar, antum tutupi karena hanya jamaah ikut keinginan antum. Itu nggak boleh. Dosa itu antum. Sikap hukum itu beda. Misal, ada hukum, saya beri contoh nanti saya teruskan ke musik ya. Ada hukum misalnya untuk sujud nih, setelah i'tidal. Ya, hukumnya ada dua secara umum. Yang pertama adalah sujud dengan menggunakan lutut dulu. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, yang kedua ada menggunakan telapak tangan. Di telapak tangan dulu, baru lutut. Ya, itu ada di Abu Daud kitab yang sama, nomor hadis 840 dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas, sampai 841, cuman beda 2 nomor. UAH juga menjelaskan tentang definisi dari musik dan menyebut bahwa musik itu salah satu unsur dari syair. Pemahaman ini, mari kita tarik kepada pertanyaan tadi. Musik, apa sih hukumnya? Apa dulu musik tuh? Antum harus kenali dulu. Apa dulu musik? Jangan-jangan ribut masalah musik, antum sendiri nggak kenal musik. Antum menghukumi musik, handphone antum sendiri banyak musiknya. Ringtone, tone itu kan musik. Begitu bunyi, musik itu haram. Bunyi, teng-teng, teng-teng, gitu kan. Masya Allah, haram semua tuh di HP antum tuh. Antum harus kenali dulu apa itu, gitu kan. Musik itu segala suara yang menghasilkan irama. Ingat ya, kami alhamdulillah saya sampai S2 itu spesialis saya di bahasa Arab. Saya senang tafsir Quran. Saya sangat cinta Quran. Ya? Dan alhamdulillah untuk memahami Quran saya harus paham bahasa Quran. Maka saya belajar di bahasa itu. Dan turunannya nanti ada pembahasan tentang syair. Yang di syair itu salah satu sebabnya pembahasan tentang musik. Karena unsur dari syair itu musik, salah satunya. Musik segala suara yang menghasilkan irama. Jadi setiap suara menghasilkan irama itu disebut dengan musik. Jelas di sini? Ini dibagi dua nanti. Ya, yang pertama, ada yang tidak menggunakan alat. Jadi suara. Dan orang Arab sudah terbiasa tentang itu. Maka ketika mereka membuat syair, di antara unsur syair itu salah satunya musik. Kalau antum belajar jurusan bahasa Arab, berbicara tentang syair itu pasti itu akan belajar itu. Di antaranya ada irama, musik di situ. Kalau diturunkan ada 16 rumus, disebut dengan bahar di ilmu Arab. Ada bahar tawil, ada madid, ada rajas, ada macam-macam. Dan sejak zaman jahiliyah sudah ada. Jadi begitu mereka bikin syair, tidak ada irama musiknya, itu disebut aib musiknya. Aib syairnya, celah. Bukan syair yang fasih. Ya.
Wah juga menyebut bahwa Imam Syafi'i punya syair juga. Ia menjelaskan mana syair yang boleh dan yang tak boleh. Awas ya, berasal dari suara terbagi pada dua bagian. Ada yang dicela sampai tingkat keharaman ketika menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, membuat diri lalai, makruh dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan yang haram. Jelas? Tapi kalau yang dimaksudkan kalimat-kalimat kebaikan, sampai Imam Syafi'i punya syair disebut Diwan Asy-Syafi'i, ajakan pada kebaikan, ketaatan di situ, itu dibenarkan oleh para ulama. Tidak ada masalah di situ yang disebut dengan hukum boleh. Jelas di sini? Jadi pernyataan saya jangan di framing gitu kan, jangan dipotong seakan-akan Ustaz ada dibolehkan ini. Kata siapa? Saya nggak pernah membolehkan itu. Hukumnya ada di Quran, turun sejarahnya, antum bisa lihat, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan dari Wah, dan yang ingin saya jelaskan di video ini adalah, apakah syair dan musik itu sama? Karena kalau syair dan musik sama, maka nggak heran Wah menyebut Asy-Syu'ara itu surah pemusik, sampai menyebut Hasan bin Sabit sebagai pemusik di samping Nabi. Dan ini yang harus difahamkan dulu kaum muslimin, karena kalau definisi musik itu berbeda, maka kita menyimpulkan hukum juga berbeda. Nah, berikut adalah tanggapan dari Ustadz Firanda Andirja tentang hal ini. Dari sini kita dapati bahwasanya ketika ada orang pura-pura tidak tahu, kemudian mencoba menyamakan hukum nyanyian Arab dengan alat musik, tentu dia ini wallahu alam karena apakah dia tidak ngerti, tidak baca perkataan para ulama, atau dia sudah tahu cuma dia berusaha membutakan kaum muslimin sehingga berdalil dengan bolehnya syair untuk mengharamkan musik. Ini hal yang aneh ya. Karena ini dua hal yang berbeda, para ulama membedakan. Para ulama membedakan. Bagaimana kita mengharamkan syair? Syair boleh jelas. Kemudian ada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang penyair Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bilang syair musik. Musik istilah. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Para ulama membedakan, Nabi SAW membedakan. Ya, musik jelas ma'azif, ada secara bahasa Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Ya, jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, tentu ini adalah suatu kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar, atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan apa yang sudah dia yakini, apa yang dia sudah sukai, sehingga dia meninggalkan perkataan ulama, perkataan madhab, ya, kemudian dia mengatakan halal dengan menyamakan antara musik dengan syair. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Jadi di sini kita tahu bahwa musik dan syair itu berbeda, dan mengatakan Asy-Syu'ara adalah surah pemusik itu jelas sebuah kesalahan. Dan mengatakan Asy-Syu'ara adalah surah pemusik itu jelas sebuah kesalahan. Bahkan ustadz-ustadz lainnya yang berpendapat musik itu dasarnya mubah, mereka tidak sampai menyamakan antara syair dan musik, apalagi menyebut Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik. Karena memang suara instrumental dan suara vokal itu berbeda, instrumen berasal dari alat musik, dan vokal berasal dari mulut manusia. Nah kaum muslimin, video klarifikasi Wah tadi masih panjang sebenarnya, dan kalian bisa tonton di YouTube. Dan video itu juga sudah dibahas oleh salah seorang ustadz di YouTube. Dan kita jangan menghujat Wah, kita harus tetap menghormatinya, kita doakan saja beliau. Yang terakhir, semoga kita istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.